Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Seandainya kita mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang sangat banyak itu. Dan nikmat yang terbesar ketika Allah menjadikan kita, keluarga kita, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim. Itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan kedatangan beliau umat yang tadi gelap gulita dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, kezaliman, mereka yang mau menangkap risalah itu, yang mau beriman kepada Rasulullah, maka mereka menjadi orang yang tercerahkan. Mereka menjadi orang yang mendapatkan nur cahaya sehingga berjalan di muka bumi ini dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan keadilan. Hadirin jamaah kaum muslimin, mari kita senantiasa juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan segera, tanpa nanti, tanpa tapi. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah tanpa ada pembangkangan sedikit pun dalam diri kita.
Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan adik-adik remaja kita, anak-anak muda kita, maka rasanya hati kita akan sedih. Hati kita rasanya akan galau. Kenapa? Karena yang terbaru ada sekumpulan anak-anak muda yang masih bersekolah di SMA. Mereka dengan teganya menendang seorang nenek sehingga nenek itu terjungkang. Sebelumnya ada juga pelajar-pelajar SMP yang membuli kawannya di kelas dan ramai-ramai memukuli sampai kemudian kawannya itu pingsan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah kaum muslimin, perilaku-perilaku remaja anak-anak sekolah seperti ini ternyata tidak hanya terjadi kemarin. Ternyata ini terjadi berkali-kali, berulang-ulang. Dan inilah fakta yang ada di depan mata kita, yang ada pada generasi muda kita. Pertanyaannya hadirin jamaah kaum muslimin, inikah hasil didikan Islam yang kita anut, yang kita muliakan ini? Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Maka tentu jawabannya hadirin yang dirahmati Allah, bukan itu didikan Islam. Fakta menunjukkan bahwa justru pelajaran-pelajaran Islam itu dijauhkan dari kita semua. Kita pian bertahan sekolah dan masyarakat, bahkan kemudian ditakut-takuti dengan apa? Dengan isu Islam radikal di kalangan para pelajar. Para pelajar yang semangat belajar, yang dia mempertahankan Islam dengan baik, yang mau mengkaji Islam lebih mendalam, ikut KSI, Rohis, itu malah diintel-inteli, diawasi, ditakut-takuti. Itu yang terjadi di lapangan hadirin jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita harus waspada. Kita harus melihat bahwa terjadi krisis adab dalam generasi muda kita. Dan hal ini tercermin dari banyaknya perilaku-perilaku amoral, perilaku-perilaku yang tidak bermoral yang ada pada diri mereka. Sebagian mereka, ada pelajar itu yang terbiasa mengungkapkan kata-kata kotor, kata-kata umpatan, kata-kata jorok, menyambati orang dan seterusnya, menyambati kekawanannya dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit ada pelajar yang berani melawan gurunya, berani melawan orang tua. Bahkan tidak sedikit mereka melakukan bullying, menakut-nakuti kawannya, mengerjai kawan-kawannya, menyiksa kawan-kawannya, menyambati kawan-kawannya dan seterusnya. Bahkan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ada juga sebagian mereka para pelajar ini yang melakukan tindakan kriminalitas. Apa itu? Tawuran. Bukannya sekolah tapi tawuran. Berkelahi dengan sekolah yang lain. Alhamdulillah mungkin di Baraba ini jarang terjadi, tapi di kota-kota besar itu biasa. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang memerkosa, bahkan ada yang membunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Data hasil riset dari Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018 menunjukkan bahwa murid yang mengaku pernah dibully, pernah disakiti, ternyata mencapai 41,1%. Itu angka yang fantastis. Dan angka ini jamaah kaum muslimin ternyata menempatkan negeri Indonesia ini di posisi kelima tertinggi di dunia dari 78 negara. Bayangkan, ada 78 negara di dunia, kita negeri ini, negara Indonesia ini menempati posisi yang kelima teratas. Berarti sangat mengkhawatirkan negara kita. Kemudian di tingkat nasional, di tingkat internal Indonesia, pada tahun 2018 KPAI, Komisi Perlindungan Anak,
itu melaporkan ternyata 84% pelajar negeri ini mendapatkan perilaku bullying, perilaku penekanan, kekerasan dan seterusnya. Kemudian Badan Narkotika Nasional atau BNN melaporkan bahwa hasil survei 2,3 juta pelajar ternyata mereka mengkonsumsi narkoba. Naudzubillah. Kemudian tidak sedikit pelajar putri SMA, SMP, mahasiswi yang mereka selain sebagai pelajar, sebagai mahasiswi, mereka juga menjadi PSK, menjadi pelacur. Bahkan ada pelajar yang menjadi muncikari atau menjadi germo, menawarkan kawan-kawannya kepada para pria hidung belang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua fakta di atas menunjukkan bahwa inilah buah sistem sekularisme pendidikan. Bagaimana anak-anak kita dijauhkan dari agama. Di SD, di SMP, SMA, pelajaran agama hanya 2 jam saja. Itu pun gaduh-gaduh. Al-Quran di sana, hadis di sana, fikih di sana, akidah di sana, akhlak di sana, sejarah juga di sana. Bagaimana mereka mau mengenal Allah kalau mereka sejak dini sudah dijauhkan dari agama ini? Kemudian adab-adab Islam itu juga jarang diajarkan. Kecuali adab itu diajarkan sekedar ilmu pengetahuan biasa. Untuk apa diajarkan? Supaya dapat nilai. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini semua bukan tanpa sengaja. Ini fakta. Ternyata kerusakan ini dibuat dan juga direncanakan. Coba kita lihat peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2020 sampai 2035 yang kini telah digodok oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahwa perasa agama itu dihilangkan. Pelajar-pelajar agama itu sedikit demi sedikit dikikis. Kalau agama dihilangkan, hadirin, apa yang terjadi? Apa patokan mendidik generasi muda kita? Kalau Islam dijauhkan, agama dijauhkan, terus apa standarnya? Dengan apa anak-anak kita dididik? Bahkan hadirin jamaah kaum muslimin, beberapa waktu yang lalu ada seorang guru yang menasihati siswinya yang tidak berjilbab. Ini sekolah-sekolah Islam, tidak berjilbab, ditegur agar berjilbab. Kenapa? Karena ini aurat. Aurat itu wajib ditutup, kalau terlihat dosa. Dinasihati itu siswi. Apa yang terjadi? Yang terjadi, hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, sang guru ini terancam dipecat. Terancam dipecat, dianggap mengekang kebebasan. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam yang mulia ini merupakan satu-satunya din, satu-satunya agama, satu-satunya ajaran yang mampu mengubah masyarakat jahiliyah masa lalu di zaman Rasulullah. Masyarakat yang mereka berkubang dengan kesyirikan, dengan takhayul, dengan khurafat, perzinahan, perjudian, minum minuman keras, riba, dan segala macam keburukan. Ternyata dengan datangnya Islam yang dibawa Rasulullah SAW, mampu dirubah dari seseorang yang tidak beradab menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang memiliki keunggulan dan akhlak yang mulia. Dan inilah yang digambarkan oleh Islam, oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kata Allah.
Inilah kitab, inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, dengan izin Rabb mereka, menuju jalan Allah yang perkasa dan maha terpuji. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-1. Islam menegaskan dengan datangnya Islam, Islam itu kalau diterapkan mampu mengeluarkan manusia dari keburukan menjadi kebaikan, dari kegelapan menuju cahaya. Dan hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam kemudian dengan keunggulan peradabannya ketika diterapkan mampu mencetak masyarakat yang semula ummi, tidak paham baca tulis, tidak paham membaca menulis. Akhirnya mereka menjadi cendekiawan di berbagai macam bidang. Selain mereka melahirkan ilmu-ilmu para ulama yang paham tentang keislaman, peradaban Islam juga mewujudkan, mencetak para ilmuwan-ilmuwan yang masyhur di bidang kedokteran, fisika, farmasi, teknik matematika, kimia, militer dan sebagainya. Itu dihasilkan dari Islam. Eropa ketika mereka gelap, mereka belajar kemana? Ke Islam. Orang-orang Barat ketika ingin maju, mereka belajar kemana? Ke Islam. Sehingga kemudian bisa kita ingat dengan sangat jelas adalah seorang Ibnu Khaldun yang mereka menjadi tokoh ilmuwan dalam bidang sosiologi. Al-Khawarizmi terkenal dalam pakar matematika. Az-Zahrawi dalam ilmu kedokteran dan yang lain. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kunci keberhasilan sistem pendidikan Islam kalau ingin mencetak generasi yang terbaik? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama menjadikan akidah Islam atau keimanan sebagai dasar pendidikan. Ini yang pertama. Setiap ilmu yang dipelajari itu diperuntukkan agar mereka beriman, bertakwa kepada Allah. Apapun jenis pelajarannya, ketika mereka belajar, mereka semakin tunduk, mereka semakin merendahkan diri dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bukan menjadi manusia yang sombong, manusia yang angkuh, tetapi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu apa? Memiliki syakhsiyah Islamiyah, memiliki kepribadian yang Islam. Apa itu? Memiliki pola pikir yang Islami dan nafsiyah yang Islami. Tindak tanduk perbuatan yang Islami. Jadi dalam Islam itu dicetak begitu, bukan kemudian dicetak menjadi para pekerja, para pengusaha, para menjadi karyawan dan seterusnya. Di dalam Islam mereka dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan dengan beragam. Untuk apa kecerdasan itu mereka dapatkan? Untuk berkontribusi demi kebaikan Islam, demi kejayaan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Apapun keahlian mereka, mereka dididik untuk menjadi generasi yang terbaik, berkontribusi kepada umat ini. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pelajar kemudian dibentuk bagaimana mereka berpikir, mereka bersikap selaras dengan Islam. Yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Yang baik dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Untuk itu kemudian pengajaran Islam itu diberikan kepada mereka bukan untuk sekedar menjadi hafalan saja, ingat saja, atau teori semata, tetapi pelajaran-pelajaran di sekolah itu, di kampus itu untuk apa? Untuk menjadi petunjuk kehidupan bagi mereka. Hadirin jamaah kaum muslimin, kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa pendidikan Islam itu ketika ada yang bermasalah, maka perlu dikasih tindakan, perlu dikasih sanksi.
Maka kemudian negara akan menerapkan hukum yang tegas kepada para pelakunya, termasuk para pelajar, para remaja. Semua pelajar yang mereka sudah balik, sudah mimpi basah, mereka sudah menstruasi, maka mereka diperlakukan sama dengan orang dewasa. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena mereka sudah balik. Ketika sudah balik, maka mereka mukallaf. Mereka bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Yang belum balik, mereka dikembalikan kepada keluarga untuk dinasihati oleh guru-guru mereka. Tapi bagi mereka yang kemudian melanggar, sudah balik, maka mereka dikasih sanksi. Yang berzina mereka akan diberi ta'zir. Yang mencuri dalam Islam mereka juga akan dipotong tangannya. Tidak ada perbedaan. Untuk apa? Menjadi pembelajaran bagi mereka agar mereka takut melakukan keburukan. Yang membuli mereka juga akan dikasih sanksi. Tidak sekedar nasihat. Agar apa? Agar menjadi pembelajaran yang lain untuk tidak melakukan hal yang demikian. Agar mereka juga tidak berani lagi melakukan hal yang demikian. Mereka bertobat kepada Allah karena mereka takut akan sanksi. Selama ini sanksinya terlalu ringan. Mereka membuli kawan-kawannya sampai luka-luka, hanya dikasih nasihat saja. Mereka yang mengkonsumsi narkoba, hanya dikasih nasihat saja. Tidak membekas, tidak menjadi sesuatu yang mereka takutkan. Nanti mereka balik lagi melakukan hal yang demikian. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Hadirin jamaah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bagi para pelaku praktisi pendidikan, para guru atau para orang tua yang kita semua ini khawatir, yang kita peduli dengan mereka, para pelajar ini, maka kita wajib untuk menyelamatkan para remaja dan pelajar ini dari krisis adab, dari krisis akhlak yang demikian. Kenapa? Karena mereka adalah harapan masa depan. Rijalul ghadi syabadul yaum, rijalul ghadi, kata Imam Syafi'i. Pelajar hari ini, pemuda hari ini, mereka nanti di hari ke depan adalah pemimpin masa depan. Karena itu jangan sampai kemudian kita biarkan anak-anak muda kita, para remaja, para pelajar ini terperosok dalam kubangan lumpur sekularisme, menjauhkan Islam dari agama, menjauhkan Islam dari kehidupan. Dan kita harus yakin, hadirin jamaah muslimin, hanya Islam saja solusi satu-satunya yang mampu memperbaiki akhlak para remaja. Karena itu mari kita nasihati anak-anak kita, adik-adik kita, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memuliakan orang tua, agar mereka memuliakan guru-guru mereka, agar mereka memiliki sifat belas kasihan kepada teman-teman mereka, agar mereka memiliki sifat untuk membantu menolong saudara-saudara mereka di sekolah mereka. Dan jangan sampai ada perasaan ingin membalas, perasaan ingin menghancurkan, perasaan ingin menyiksa. Jangan sampai dalam hati mereka ada kebahagiaan kalau mendapatkan teman-temannya sengsara, bahagia kalau kawan-kawannya mendapatkan musibah. Dan tanamkan kepada mereka sifat jujur. Belajar itu jujur, ulangan itu jujur, menyontek itu haram, menir itu haram. Belajar itu untuk mencari ilmu, bukan sekedar mencari nilai. Mencari ilmu agar kita menjadi mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekadar selembar nilai saja. Hadirin jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian insyaallah ketika mereka sekolah, mereka belajar, mereka semangat karena mereka belajar hakikatnya mencari ilmu, mencari pahala. Utlubul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Ketika mereka keluar dari rumah mereka, maka para malaikat, para
binatang-binatang, makhluk hidup, mereka memintakan ampun kepada mereka yang mereka serius untuk mencari ilmu. Dan ilmu itu dicari untuk apa? Untuk bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bermanfaat bagi Islam, dan bermanfaat bagi negara ini. Sehingga insya Allah hadirin jamaah kaum muslimin, para pelajar kita insya Allah mudah-mudahan menjadi pelajar-pelajar yang bersaksiyah Islamiyah, memiliki pemikiran yang Islami, bertindak, melakukan perbuatan hanya sesuai dengan Islam, tidak melenceng dari Islam itu sendiri, sehingga insya Allah mereka menjadi pelajar yang berakhlak yang mulia, berakhlakul karimah, harapan umat, harapan negara ini insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة